Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, sembahyang Jumat itulah kewajiban yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Dalam satu ancaman hadis, kalau sampai ada dengan seseorang yang meninggalkannya 3 Jumat berturut-turut, itu Allah akan tutup taba'allahu ala qalbih, atau taba'allahu qalbahu. Allah akan tutup pintu hatinya, nasihat, bimbingan, ataupun juga dengan panduan, apapun yang nak kita sampaikan kepada orang yang sudah dikunci Allah hati dan perasaannya, dia tidak akan menerima kebenaran daripada sesiapa saja, dan juga dalam keadaan seperti apa saja. Wal iyadu billah. Jadi kewajiban yang sekali dalam seminggu tadi itu, sebagaimana saya katakan, itu adalah pemaparan, memanjangkan, memperkenalkan, memperdengarkan kepada para pendengar sidang Jumat atau para hadirin tentang problem, masalah, atau juga dengan kewajiban yang akan kita laksanakan atau hal-hal yang akan kita hadapi, perkara-perkara yang sedang berlaku di masyarakat. Maka makmum yang hadir bukan hanya setakat hadir, bukan hadir ke masjid untuk berehat sejenak, bukan hadir ke masjid itu untuk tidur, untuk mengantuk, atau juga untuk berehat. Tidak, ini satu kesalahan yang berlaku di masyarakat. Jadi sembahyang Jumat itu tidak lebih daripada peluang waktu, alhamdulillah, karena kita terjah letih, udah jenuh, udah bosan, udah stres dengan pekerjaan kita, alhamdulillah, kebetulan hari ini hari Jumat, danlah adalah peluang waktu untuk kita berehat, atau untuk kita mengangguk-anggukan kepala, mengantuk di hadapan mimbar, ataupun juga di hadapan khatib. Kalau seperti itu Jumatan yang kita laksanakan tidak ada kesannya. Kenapa? Sebab khatib menyampaikan suatu problem, suatu masalah, suatu kejadian, tantangan hidup yang sedang kita hadapi bersama, dan dengan makmum memberikan tumpuan sepenuhnya. Itu makna al-insat, itu makna al-istima'u ilal khatib, memberikan tumpuan dan memberikan perhatian. Jadi jangan terkejut kalau pada saat Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa man lagha fala jum'atalah. Orang yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak mendapatkan Jumat atau tidak mendapatkan pahala Jumat. Kenapa? Karena orang yang melakukan perkara sia-sia itu tak ambil berat, tak kisah dengan apa yang dipersoalkan atau dengan masalah yang sedang disampaikan. Kita berikan tumpuan sepenuhnya, dan nanti dengan kita jadikan solusi dan cara mengatasinya dengan baik. Oke. Beranjak kepada pembicaraan yang berikutnya tentang sembahyang Jumat. Kepada siapa Jumat diwajibkan? Jadi Jumat, sebagaimana kita ketahui, itu diwajibkan secara fardhu ain. Tidak sebagaimana dengan sembahyang yang 5 waktu. Kalau sembahyang yang 5 waktu, ulama mengatakan fardhu ain, tapi dikerjakan secara berjamaah. Ada pendapat mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau dengan salat Jumat, fardhu ain dan juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita kerjakan secara infiradi, secara perorangan, sembahyang yang kita laksanakan itu tidak sah. Dan kalau masih memungkinkan untuk kita laksanakan, maka dengan kita wajib melaksanakannya. Kepada siapa diwajibkan? Diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya akil balik. Akil balik. Tiap disebut istilah mukallaf, berarti orang tadi itu akil balik, itu yang pertama. Kemudian laki-laki merdeka, tidak ada keuduran, tidak ada halangan dan rintangan, dalam suasana aman tanpa ada gangguan yang mengganggu. Kepada laki-laki itulah mustautin atau mukim. Kita ada 2 istilah, mungkin jarang-jarang kita dengar. Mukimin, orang yang duduk di sebuah lokasi, di sebuah tempat lebih daripada 4 hari, mungkin dalam beberapa bulan, tahun, tapi masih ada rencana untuk kembali ke tempat asal. Mustautin, orang yang duduk di sebuah lokasi, di sebuah tempat untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya, yang walaupun pendatang haram sekalipun. Pendatang haram berhasil untuk duduk di KL dan berencana nak mati di KL, yang walaupun baru duduk 2 hari, itu namanya mustautin. Mukimin duduk di KL dalam cadangan 60 tahun, nanti pada penghujung umur nak kembali ke kampung atau ke tempat asal, itu namanya mukimin. Oke, jadi kepada siapa diwajibkan? Kepada mukallaf, laki-laki, merdeka, tidak ada halangan dan rintangan, tidak ada keuduran untuk melaksanakannya.
Kalau ada halangan dan rintangan, jadi tidak wajib. Maka dengan demikian, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Jumat tidak wajib dikerjakan oleh hamba sahaya, tidak wajib dikerjakan oleh perempuan, tidak wajib dikerjakan oleh orang yang musafir, dan juga tidak wajib dikerjakan oleh orang yang sakit. 4 yang kita sebutkan tadi itu, kepada mereka tidak wajib untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Tapi kalau mereka nak laksanakan, ahlan wa sahlan, silakan saja. Kalau perempuan ikut sekali mengerjakan sembahyang Jumat di masjid raya, atau di masjid negeri, di masjid negara, ataupun juga dengan hamba saya, atau kita musafir, kita cadangan bikinnya 2:30 hari saja. Lepas kita akan ke Ipoh, daripada Ipoh kita akan ke Terengganu. Jadi pada hari pertama kita di KL bertepatan dengan hari Kamis, hari keduanya Jumat. Wajib tak kita Jumatan? Tidak wajib. Tapi kalau kita buat sembahyang Jumat, alhamdulillah, itu satu perkara yang elok. Paling tidak kewajiban kita gugur dengan jumlah bilangan jamaah yang tidak terhitung banyaknya, berbanding kalau kita sembahyang zuhur sendirian atau juga dengan jamaah kita. Banyak mana jamaah yang boleh kita laksanakan kalau pada hari Jumat dengan kita melaksanakan salat zuhur, paling bersama rombongan kita saja. Jadi yang walaupun tidak diwajibkan kepada mereka yang berempat tadi itu, tapi kalau mereka ikut serta, maka kewajiban zuhur mereka telah gugur. Kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Waktu kita melaksanakan sembahyang Jumat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ikut pendapat yang mu'tamad waktu kita melaksanakan salat zuhur. Disebabkan karena konsen, disebabkan karena majelis cinta Rasul, saking semangatnya dengan ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Baharadinul muayyad biduhuril hadi Ahmad, dengan angguk-angguknya Baharadinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu min Allah. Pindah daripada kasidah kepada kasidah sampai pukul 3 pagi, bersambung setelahnya ada Gusti Allah dengan hokogen lagi. Akhirnya tertidur sampai pukul 4 baru terjaga. Imam makmum semuanya gara-gara karena konsep tadi itu, atau juga dengan hiburan yang seumpamanya apapun alasannya. Hatta kalau dengan majlis salawatan pun, kalau sampai menyebabkan sembahyang semua akan tertinggalkan, tetap tidak boleh. Jadi pada masa bangun, imam bangun, Bilal bangun, semuanya bangun. Ini bukan cerita pelik. Nabi kita pun pernah berlaku yang semacam itu pada saat kembalinya Nabi kita daripada peperangan. Bilal, tolong jaga waktu. Mungkin ya Rasulullah. Bilal sembahyang, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, salam, assalamualaikum, kanan ke kiri. Syaitan tidak tinggal diam. Ini kalau berhasil untuk melumpuhkan Sayyidina Bilal, untuk menumbangkan Sayyidina Bilal sampai tidurnya, sampai tak perasan dan tak boleh bangunkan dan kejutkan baginda dan para sahabat. Wah, itu keuntungan besar. Setan yang boleh berbuat semacam itu akan mendapat kenaikan pangkat daripada Brigadier Jenderal menjadi pada Mayor Jenderal, mungkin akan menjadi Jenderal penuh, akan mendapatkan penghormatan hari khas daripada iblis alaihi laknat. Akhirnya terbangun semuanya. Waktu tersisa setengah jam saja daripada waktu zuhur. Jadi macam mana? Hitung, belum berus gigi lagi. Itu tak payah. Langsung berudu saja lagi. Selesai berudu, baki 15 menit. Khutbahnya pun kalau seandainya secepat kilat masih memerlukan waktu dalam 5 menit. Yang pada akhirnya begitu nak takbir, Allahu Akbar, asik-asik membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan waktu asar. Seketika itu juga Tuan Haji, sembahyang yang tadi diniatkan Jumat harus dilaksanakan atau akan terubah langsung kepada sembahyang zuhur 4 rakaat. Kenapa? Sebab syarat untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat harus pada waktu zuhur. Kalau waktu zuhur sudah berakhir, maka sembahyang zuhurlah yang kita kerjakan. Jadi untuk diketahui, sembahyang Jumat tidak boleh diqadha,
tidak boleh diqadha. Jadi kalau kita ada kelepotan Jumatan, kalau memang memungkinkan kita untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat, akan kita laksanakan dengan kumpulan yang cukup dan juga dengan syarat yang cukup, dengan syarat-syarat yang lengkap. Tapi kalau ternyata tidak, maka sembahyang yang akan kita laksanakan sebagai pengganti daripada sembahyang Jumat itu adalah sembahyang zuhur 4 rakaat. Itu berkenaan dengan waktu. Allahu Akbar. Syarat-syarat untuk kita melaksanakan salat Jumat secara ringkasnya saja tadi sudah kita sebutkan, dikerjakan pada waktu zuhur dengan 2 rakaat sembahyang, kemudian dengan kumpulan yang memadai. Kumpulan yang memadai di sini terdapat perbedaan pendapat antara mazhab dengan mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah dan Nu'man, memadai imam dengan makmum, senang. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu ta'ala, itu harus dengan jumlah bilangan 50 orang laki-laki yang sempurna. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dengan 40 orang laki-laki yang sempurna. Menurut mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, 12 orang. Jadi daripada 50 ke 40 ke 12 orang, kemudian imam dengan makmum, itu adalah pendapat yang terakhir. Allahu Akbar. Jadi dengan pendapat yang 12 orang tadi itu diambil daripada mana saja? Itu diambil daripada satu kejadian. Jadi kejadiannya Nabi kita sedang menyampaikan khutbah, asik-asik Nabi kita menyampaikan khutbah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafilah daripada negeri Syam datang pada waktu itu. Jadi entah siapa yang hantar Facebook, entah siapa yang hantar SMS kepada sahabat yang sedang asik-asik mendengar khutbah. Itulah. Jadi kalau bawa handphone, handphone ke masjid, jangan di on kan. Nanti takut kalau ada Facebook masuk, ada SMS masuk, ganggu kita. Jadi sahabat tadi itu tak terdengar daripada apa? Kalau sekarang dengan SMS. Jadi begitu tak dengar, ada kafilah dagang-dagang yang datang daripada negeri Syam, akhirnya buyar, bubar, bersurai semuanya. Yang tadinya sedang asik-asiknya mendengar khutbah, Nabi kita mereka tinggalkan, watarakuka qaima, dan mereka tinggalkan begitu sedang tegak berdiri menyampaikan khutbah. Habis semesjidan tadi itu, yang tersisa mendengari khutbah baginda Nabi, hitung hanya setakat dalam 12 orang saja. Jadi karena itulah kata Imam Malik, kalau ada dalam jumlah 12 orang laki-laki yang kumal, laki-laki yang sempurna, maka dengan pelaksanaan sembahyang Jumat dengan jamaahnya itu sudah memadai. Kita lanjutkan. Jadi diantara daripada syarat-syaratnya lagi, didahului dengan 2 khutbah. Ringkas saja. Khutbah tak mesti kita pakai teks yang ditulis atau buku khutbah yang ada di atas mimbar tu sampai cari buka, ya Allah, tajuk taubat, sudah Ramadan belum masuk waktunya, ini masalah Solo, pencerobohan sudah berakhir dah, pilihan raya tak ada teksnya, habis, ya Allah ya Rahman Rahimin. Dan semestinya seperti itu, spontan saja. Yang penting syarat-syaratnya cukup. Jadi kalau secara kebetulan kita disuruh naik, jangan bimbang, naik saja. Karena sudah tidak ada yang mampu, karena sudah tidak ada yang berkelayakan untuk menyampaikan khutbah, dan naik. Syaratnya apa? Rukun khutbah yang terulang pada khutbah pertama dan kedua itu ada 3. 1, ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam ke atas baginda Nabi. Kemudian yang ketiga, wasiat bitaqwallah. Yang keempat, itu adalah membaca ayat atau Al-Quran pada khutbah yang pertama. Dan yang keempat pada khutbah yang kedua itu adalah doa lil mu'minin wal mu'minat. Jadi kalau kita praktekkan khutbah semacam itu, mungkin dalam 1 menit dia dah boleh selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, usikum bitaqwallah, innallaha ma'an ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Astaghfirullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Duduk, berehat, kita pun berehat sejenak. Ini khutbah yang pertama. Hadza wabillahi taufiq.